Halo teman-teman semua, selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, di sini aku sebelumnya perkenalkan, aku Sahril Afifuddin dengan NIM 11523000249. Yakni sekarang aku menempuh dunia perkuliahan yang pada tahun ini di semester 4. Nah, aku sendiri dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, pada kesempatan malam ini, aku akan membawakan sebuah tema nih, yakni tentang perbedaan metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, pada materi malam ini menjadi suatu evaluasi akhir semester yang nantinya akan menjadi itu pada mata kuliah metodologi penelitian sosial. Nah, sebelumnya teman-teman, kita tahu bahwa kualitatif dan juga kuantitatif hanya pendekatan saja. Jadi sebetulnya masalah itu yang kita temui di sehari-hari atau di setiap detiknya atau setiap gitu itu merupakan, yakni bisa diatasi ya dengan kualitatif dan juga kuantitatif. Hanya saja nih teman-teman, perspektifnya mana yang lebih kuat atau tepat, memakai kualitatif kah atau kuantitatif kah saat kita mempunyai suatu permasalahan dan kita ingin menelitinya ya. Kemudian kita sering sekali bingung nih teman-teman. Teman-teman misal punya suatu penelitian nih, ingin meneliti tentang apa. Nah, enaknya pakai kualitatif atau kuantitatif ya. Nah, pada kesempatan video kali ini merupakan sebuah video yang menarik juga sebagai bahan pembelajaran teman-teman semuanya. Dan di sini aku juga belajar untuk mencari ilmu atau menambah ilmu dan untuk masa depan kita semua. Nah, yang sebenarnya di sini tuh pada metodologi penelitian kualitatif ataupun kuantitatif itu merupakan basic yang dimana sebelum kita ingin lebih lanjut atau ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana cara kita ingin meneliti. Tak usah lama-lama lagi, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, pada slide yang selanjutnya yakni adanya pengertian metode penelitian kualitatif. Nah, teman-teman di sini atau teman-teman semua yang menonton video ini pasti sering kali, apalagi nih mahasiswa yang sering dapat tentang metodologi penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang pertama di sini aku akan membahas penelitian kualitatifnya tersebut. Nah, apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan teknik wawancara yang mendalam juga kepada narasumber
sebagai kunci utama dalam hasil penelitian kita. Nah, yang nantinya yakni kemudian perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang makna. Nah, apa sih pemahaman makna atau mendalam ini? Nah, kita saat menentukan narasumber kita harus menggali makna-makna yang makna apa yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut yang menjadi bahan dan atau acuan penelitian kita. Nah, kemudian ada fenomena apa yang terjadi nih? Misal kalian mengamati fenomena A begini, nanti di kualitatif nanti hasilnya kayak bagaimana ya? Kalian itu harus mempelajarinya. Nah, kemudian di satu sisi juga adanya pemahaman perilaku dari background atau pengalaman dari seseorang tersebut yang kita kenal dengan si narasumber tadi. Nah, pemahaman perilaku di sini yakni pemahaman interaksi atau perilaku yang dari narasumber tersebut dan juga backgroundnya, bagaimana background sebelumnya dan pengalaman seseorang. Nah, pengalaman seseorang itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian pada penelitian ini dibutuhkan pendeskripsian secara jelas dan juga hingga luas. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian pengertian metode penelitian kuantitatif. Tak usah lama-lama lagi, di sini aku akan menjelaskan secara versiku tentang pengertian metode penelitian kuantitatif. Nah, kalian teman-teman juga pastinya sudah tidak asing lagi dengan si kuantitatif ini, yakni penelitian yang menggunakan data atau angka dan juga menggunakan kuesioner, yang dimana kuesioner ini menjadi salah satu aspek yang paling penting, cukup dikatakan seperti itu, yang dimana sumber untuk hasil penelitian yakni dengan data analisis secara statistik, sistematis, dan terurut. Setelah pengembangan kuesioner, kemudian ada penelitian kuantitatif ini, seseorang yang menjadi acuan disebut responden. Nah, pada penelitian kuantitatif ini, seseorang yang menjadi atau yang mengisi kuesioner dari kita yakni disebut responden. Nah, kemudian slide selanjutnya, yakni ada perbedaan tujuan penelitian nih, teman-teman. Nah, yang di sini aku akan membahas yang pertama dulu ya, yakni tentang kuantitatif. Nah, nomor satu ada pemahaman sebuah makna. Nah, pemahaman sebuah makna di sini yang tadi saya katakan, bagaimana makna-makna tersusun dan secara jelas atau secara general makna bisa di pemahaman gitu. Nah, kemudian pada nomor 2 ini pemahaman sikap dan perilaku individu ataupun kelompok. Nah, pada yang nomor 2 ini pemahaman sikap dan individu kelompok ini yang dimaksud tadi sekelompok narasumber atau beberapa narasumber. Nah, jadi itu pemahaman sikap dan perilaku individu yang berada atau yang mengacu kepada si narasumber tersebut. Nah, kemudian nomor 3 memunculkan rasa sosial yang mendalam. Nah,
kita sebagai peneliti juga haruslah mempunyai rasa interaksi sosial yang cukup atau yang mendalam kepada narasumber kita, sehingga kita bisa memudahkan kita saat mendapatkan hasil dari penelitian kita. Nah, yang kemudian nomor terakhir, nomor 4, mengembangkan teori. Nah, yang dimana penelitian kualitatif ini dan tujuan nantinya setelah hasil dan pembahasannya juga ada, yakni mengembangkan teori. Misal teori A ini sudah digunakan, ternyata setelah dianalisis dan secara mendalam itu ada memunculkan beberapa kaitan teori yang bisa berkaitan dengan teori yang sebelumnya, begitu. Nah, kita masuk ke perbedaan tujuan penelitian kuantitatif. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, mengukur variabel yang digunakan. Nah, kita tahu bahwa variabel yang digunakan pada penelitian kuantitatif ini sangat berpengaruh satu sama lain, gitu. Yakni bisa ditemukan pada judul. Nah, kemudian nomor 2, menguji hipotesis. Nah, kita tahu bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara bagi sang peneliti. Nah, misal kita sudah meneliti ini tentang isu apa yang kita ingin teliti, dan misal kita sudah menemukan atau menghasilkan data-data yang akurat tentang ini, yang kita tahulah bahwa kuantitatif itu main data dan angka-angka. Nah, nanti juga ada pengujian hipotesis yang dimana aja kaitannya nanti di belakang. Misal sebelum kamu meneliti mempunyai dugaan seperti ini, nantinya penelitianku akan dibawa kemana ya nanti, seperti itu. Nah, kemudian nomor 3, membuat kerangka konseptual. Nah, pada kerangka konseptual ini, membuat kerangka konseptual yakni adanya representasi visual atau naratif dari hubungan antar variabel yang ingin diteliti pada penelitian kuantitatif. Ini menjelaskan bagaimana konsep-konsep yang dibawakan atau variabel-variabel yang ingin diteliti saling berhubungan satu sama lain secara teoritis. Nah, kita masuk ke slide yang selanjutnya, yakni ada keterlibatan penelitian. Yang pertama, kualitatif dulu ya. Nah, di sini aku mengambil 2 poin saja yang nantinya aku habis ini jelaskan. Nah, yang pertama, peran sang peneliti. Nah, pada penelitian kuantitatif, aspek yang sangat juga berpengaruh pada salah satu proses penelitian, yakni adanya keterlibatan peran sang peneliti dalam ingin meneliti. Di sini bukan hanya pengamat saja, tetapi sang peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan lebih akurat yang nantinya. Nah, kemudian ada nomor 2, refleksi diri. Nah, keterlibatan sang peneliti juga pada penelitian kualitatif ini adanya juga refleksi diri. Sang peneliti harus menyadari dan memahami keadaan diri mereka juga, dan memahami bagaimana karakteristik narasumber dan dengan konteks yang mengacu pada bagaimana pengalaman pribadi, perilaku, nilai dari narasumber yang nantinya akan berpengaruh pada juga pengumpulan data penelitian kita. Nah, kemudian
keterlibatan penelitian kuantitatif. Nah, di sini aku juga memaparkan 2 poin saja yang habis ini aku akan jelaskan. Nah, yang pertama juga adanya peran sang peneliti. Nah, sama-sama penting nih peran sang peneliti, baik kualitatif maupun kuantitatif ya. Nah, pada penelitian kuantitatif, peran sang peneliti dominan bersifat objektif atau berfokus pada gitu, dan juga terpisah dari subjek penelitiannya yang secara langsung. Sang peneliti dituntut merancang penelitian yang sesuai dengan kaidah kuantitatif, tak lepas dari pembuatan atau pengujian daftar pertanyaan kuesioner hingga mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut. Nah, kemudian nomor 2, adanya desain penelitian. Ini kemudian keterlibatan sang peneliti saat mendesain penelitiannya juga sangat penting. Dalam desain ini, peneliti mampu melaksanakan tugasnya saat menguji sebuah hipotesis yang cukup jelas. Juga perlu memilih metode penelitian yang benar sesuai dengan disiplin ilmu metodologi, seperti contoh melakukan survei dan eksperimen yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif yang dimana kita tahu bahwa kuantitatif juga berdasarkan pada angka dan diagram tabel secara sistematik dan runtut. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yakni keterbatasan nih teman-teman. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, kualitatif dulu ya. Nah, di sini aku membagi menjadi 3 poin keterbatasan penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada waktu pelaksanaan cenderung lama. Penelitian kualitatif biasanya menekankan waktu yang dimana hasil pengumpulan data dari interview atau wawancara observasi yang mendalam juga memerlukan waktu yang lama. Bahkan misal kita tidak serak dengan hasil wawancara seseorang A, kita pasti cari narasumber yang lain sehingga memakan waktu banyak begitu. Nah, kemudian ada cenderung tidak representatif. Nah, pada jumlah narasumber dan hasilnya juga terkadang membuat para peneliti merasa kurang puas pada hasil peneliti sulit digeneralisasikan. Nah, yang ketiga, tingkat subjektivitas dan potensi bias yang tinggi. Nah, dalam penilaian kualitatif, karena memang terdiri dari beberapa narasumber yang dimana berbagai macam pengalaman, terutama di berbagai pengalamannya juga. Satu sisi, selain sering menjadi ketidakadilan, keberpihakan, dan cenderung bias pada penelitian kualitatif. Nah, kemudian ada keterbatasan penelitian kuantitatif. Nah, di sini jumlah sampel yang terbatas. Nah, bahwa penelitian kualitatif menggunakan sampel yakni yang sebelumnya adanya populasi yang dimana sampel ini mewakili populasi tersebut. Misal sampel terbatas, misal kita tidak bisa mewakili populasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada kejujuran dan pemahaman responden. Nah, pada kejujuran ini bisa kita amati atau kita rasakan saat si responden ini mengisi kuesioner apa yang kita berikan, dan pemahamannya, misal responden ini pasti berbeda-beda pemahamannya. Pemahaman A, seorang A, B, C pasti berbeda-beda. Nah, kemudian tidak menguji faktor-faktor yang lain dapat juga berpengaruh. Nah, di
Di sini sang peneliti biasanya tidak menguji suatu faktor yang dapat mempengaruhi akan hasil tersebut, yang sehingga dari variabel tersebut biasanya terasa kurang begitu. Nah, kemudian ada hasil penelitian kualitatif. Nah, pada hasil penelitian kualitatif ini, penelitian yang berfokus pada pendeskripsian suatu hal secara mendalam beserta maknanya juga, dan fenomena apa yang diteliti diberikan dalam bentuk narasi dan penjelasan secara general dan luas, bersumber dari narasumber maupun yang nantinya dari hasil olah data analisis. Kemudian menghasilkan pemikiran yang cukup luas. Yang saya katakan tadi, pada ujungnya penelitian kualitatif juga bisa menemukan dan mengembangkan sebuah teori yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Kemudian hasil penelitian kuantitatif. Pada hasil penelitian kuantitatif ini yang bisa disebut hasil survei atau kuesioner yang sebelumnya sudah disebarluaskan kepada khalayak dan sebagai populasi yang ingin dituju. Kemudian adanya juga sampel yang dimana mewakili populasi tersebut. Data kuantitatif berupa angka, tabel, diagram yang menggambarkan hubungan juga satu variabel dengan variabel yang lain. Adanya juga menguji hipotesis yang sudah dirumuskan terlebih sebelum penelitian dilaksanakan. Nah, yang terakhir biasanya hasil penelitian secara objektif dan dapat diuji oleh peneliti lainnya. Begitu. Nah, kita masuk ke slide yang terakhir, yakni sesi kesimpulan. Nah, bahwasanya perbedaan sederhana pada penelitian kualitatif dan kuantitatif ini kita bisa dari pendekatan keduanya. Nah, yang sudah bilang saya tadi, pada penilaian kualitatif yakni secara garis besar adanya pemahaman pemaknaan yang mendalam dan juga pendeskripsian tentang hal-hal yang dibahas dari fenomena apa yang diteliti, yang berfokus pada narasumber sebagai acuan utama dalam penelitian. Nah, kemudian yang terakhir pada penelitian kuantitatif yakni secara garis besar adanya penelitian yang berfokus pada hasil berupa angka-angka atau persentase, tabel, diagram, dan pengujian atau pengukuran variabel dengan pengumpulan data numerik dan persentase yang sudah saya katakan tadi, yang dianalisis secara statistik sistematis juga. Pada penelitian kuantitatif ini lebih condong ke objektivitas penelitian. Nah, berikut merupakan materi pada malam hari ini tentang perbedaan metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Saya Syahril Afifuddin, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih belajar untuk mendalami metode penelitian kali ini. Nah, kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Semoga ilmu yang atau materi yang bisa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. See you.